Dalam kasih Tuhan, kembali ke firman Allah. Kalau saudara semakin terang, maka ini rasa-rasa yang harus dibuang. Saudara kapan harus dibuang? Enggak Pak, karakter saya sejak lahir demikian. Tidak bisa. Saudara, di dalam Yesus bisa. Amin. Ketersinggungan dalam nama Tuhan Yesus bisa, kalau saudara mau. Tapi kalau saudara tidak mau disapu, ya semakin kotor, semakin banyak orang menyinggung saudara. Saya dengan itu tersinggung ya, dengan si B tersinggung, dengan si C tersinggung. Masuk gereja, di gereja ini mungkin ada 200 orang, semuanya tersinggung. Mereka tidak beres semua Pak. Padahal dia ini yang tidak beres. Ada yang demikian ya? Ya sadar, bertobat dan dibuang. Sifatnya, karakternya itu yang dimaksudkan demikian. Saudara kasih Tuhan, yang kedua adalah kita ini memiliki norma. Kalau hidup kita mau terpuji, harus ada aturan-aturan. Yang setuju katakan amin. Bagian yang terakhir, saudara mempunyai iman. Iman ini adalah mengandalkan Tuhan. Yang pertama, seseorang yang memiliki kehidupan yang teruji. Saya ulangi lagi, ya, memiliki tujuan dalam kehidupan ini. Yang kedua, memiliki aturan-aturan, norma-norma. Yang ketiga, memiliki iman, dan iman itu mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam firman Allah mengatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan kemudian setelah demikian, ada banyak hal yang dilakukan, yang dihasilkan. Dia tidak pernah mengalami kering, dia hijau senantiasa dan menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa menghasilkan buah, dan menghasilkan buah ini adalah tujuan utama Yesus, tujuan utama Allah menciptakan saudara-saudara, menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, dipotong dan kemudian dikumpulkan orang dan dibakar. Maksudnya adalah dalam api neraka, karena tidak menghasilkan buah. Dan sekali waktu Tuhan Yesus melihat pohon ara ini besar-besar kok tidak ada buahnya, ya percuma. Kasih kesempatan Tuhan, kan begitu ya. Kalau tidak menghasilkan buah, maka ditebang. Sadis ya. Memang firman Tuhan demikian. Kalau saya dan saudara tidak menghasilkan buah, tebang. Kemarin saya ngomong juga dengan saudara yang akan dibaptis, katakan demikian. Ada dua pilihan saja di dalam kekristenan. Barang siapa percaya dan dibaptis, diselamatkan. Dan tidak percaya akan dihukum. Wah, saklar. Ini firman Allah. Tetapi Tuhan kita bersyukur kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Amin. Dan tetap andalkan Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur 60 ayat yang ke-13. Mazmur 60 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, Mazmur Daud ini, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan kata lain, bahwa Daud ini mengakui hanya ada dalam pertolongan Tuhan, maka dia bisa melakukan banyak hal, terlebih menghadapi lawan. Siapa lawan kita? Iblis. Intimidasi, kekacauan, kerugian. Hanya pertolongan datang dari Tuhan, kita bisa dimampukan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Manusia berusaha sekuat mungkin untuk bisa memperkokoh kehidupannya, tapi itu sia-sia. Pengkhotbah yang tadi kita baca, pengkhotbah katakan sia-sia ini itu semuanya. Dan akhir tadi dikatakan bagian pengkhotbah itu, akhir dari semuanya itu takut akan Tuhan. Mari saudara, bila kita memiliki iman, dan iman itu tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah sepenuhnya. Saya sampaikan kesaksian yang hari Jumat lalu saya sampaikan kepada saudara. Kesaksian ini baik karena penting
saya sampaikan sebagai contoh yang baik. Saya punya teman pendeta, saudara juga kenal, pernah khotbah di sini dari Krayan, pendeta Maxel Titus. 18 tahun yang lalu dia bawa teman-temannya, dia bawa anak-anak muda di gerejanya untuk pergi ke satu gunung. Dan belum ada lintas, masih hutan yang masih banyak pohonnya besar gitu ya. Ayo kita ke sana. 18 tahun yang lalu. Dan sampai di tengah jalan ada banyak yang mengatakan, buat apa di sini? Sia-sia. Ya. Karena apa? Tidak bisa ditanami. Memang sudah ada tanaman-tanaman tumbuh, tetapi banyak di situ batu-batu. Yang lain anak-anak muda, Om saya pulang. Buat apa Om nanti? Mau nanam apa di sini? Nanam padi juga nggak bisa. Ya. Mau bikin usaha apa? Ini 18 tahun yang lalu. Saudara, tetapi dia tetap di situ. Yang kerjakan dia rintis satu gunung luas sekali. Kemudian saudara, sekarang ini dia panen. Pak, ketika 18 tahun lalu saya kerjakan ini, karena di tempat itu dia bisa mendapatkan pewahyuan, dia cari tempat yang tenang. Berarti dengan kata lain dia tetap memuji Tuhan di situ. Karena di tempat itu saudara, dia bisa hubungan secara pribadi dengan Tuhan itu enak, ya bebas. Setiap orang boleh mencari satu kesempatan waktu yang indah, lokasi yang indah untuk bisa berhubungan dengan Allah, sah-sah saja. Dan dia ke tempat itu, dia memuji Tuhan sambil yang kreativitas apa yang dia bisa. Tetapi sekarang saudara, area itu menjadi satu hal yang sangat berharga. Karena apa? Di Krayan sekarang ini lagi membangun airport, membangun sarana-sarana gedung pemerintah, ya. Dan itu pakai ini pakai batu gitu. Saudara pernah lihat? Ketika dia sekarang ini mengatakan, Pak sekarang ini dibongkar, ada orang mensurvei lokasi inilah yang banyak batunya. Akhirnya dieksplorasi, memang saudara, ketika saya melihat banyak sekali batu-batu di sini menghasilkan orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, diberkati. Dari orang yang dulu ini tidak ada banyak, sekarang semua orang mencari dia. Ya. Di bawahnya batu dipakai, ada pohon itu yang hidup, yang bisa hidup di situ. Itu dipakai juga untuk landasan apa begitu di airport, saudara. Dan kemudian dia bisa beli mobil di Krayan, beli mobil dari Sarawak yang double garden gitu. Orangnya kecil, dia kurang lebih sama pedasi kecil, tapi mobilnya waktu naik ke mobil itu, dia pakai ancang-ancang yang karena mobil itu bagus. Kalau dibawa ke sini, pasti juga masuk barang-barang yang banyak sekali orang-orang yang kerja di sini. Ini adalah contoh orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kata Pak Joko, kalau mau bangun gereja di sini, saya beri tanah. Pak Joko mau seberapa, ambil, bangun di sini. Waktu saya di omongan demikian, ya, buat apa saya bikin gereja di Krayan? Tugas saya ditarakan Bapak yang di sini. Kalau boleh diuangkan, dan saya bawa, tidak. Katanya Pak Axel, kalau saya ngasih tanah, tidak boleh diuangkan. Bapak mau bangun puskesmas lah, bangun rumah sakit lah, tapi di sini, ini luas sekali ya, luas sekali. Karena memang di sana jatahnya beliau, lahannya beda-beda. Yang saya maksudkan adalah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, rencana Tuhan dinyatakan, dan itu menghasilkan buah. Yang mengerti kata-kata, tetap andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu berharap sepenuhnya kepada Allah. Walaupun sekarang ini mungkin di kacamata manusiawi kita ini tidak menghasilkan, tetapi kalau saudara tetap berpautan kepada Allah, maka saudara, rencana itu dinyatakan, dan akhirnya kita baru lihat, walaupun mungkin dalam jangka waktu, rentang waktu yang agak panjang, tapi Tuhan nyatakan ini loh rencana, dan saudara akhirnya bisa menyenangkan hati Tuhan. Biar gereja ini tetap mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pembangunan gereja kita, fokus utama kita. Ketika kita memerlukan material, pekerja dan sebagainya, mari kita hanya mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara,
firman Allah ini biar tertanam dalam kehidupan saudara. Satu, miliki tujuan. Yang kedua, miliki aturan-aturan norma-norma. Yang ketiga, saudara harus memiliki iman, dan iman itu mengandalkan Tuhan. Hidup kita akan tersuci. Mari kita pakai berdiri bersama. Biar kehidupan saudara, kehidupan saya dan saudara semuanya di tempat ini didapati Allah hidup yang teruji. Sama seperti Paulus mewakili Tuhan, dapati Timotius itu terpuji dalam kehidupannya dan menyenangkan banyak. Mari saudara, biarlah kehidupan kita semakin hari semakin diperbarui dan teruji. Hidup kita memiliki tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Ketika saudara makan, ketika saudara minum, melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan, dan saudara memiliki kehidupan yang mentaati perintah aturan Tuhan, dan iman kita mengandalkan Allah. Saudara pegang baik-baik firman Tuhan hari ini, dan saudara menjadi pelaku-pelaku firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Salam pribadi bersyukur mengendalikan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, dan biarlah kami semua memiliki kehidupan yang terpuji di hadapan-Mu ya Allah. Sampai nanti Tuhan datang kedua kalinya, kami bersama-sama menikmati kemuliaan yang indah bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami serahkan doa ini yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan.